Rindaskau keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telur-telur. Pagi ini saya coba untuk melihat ke tukang pandai besi di daerah Tikung, daerah Jodo Sandur Tikung. Sambil tadi saya bawa 2 pir mobil untuk membuat sabit dan bendu sama pisau. Sekalian saya pengen melihat bagaimana proses membuat pisau, membuat sabit, dan membuat alat-alat untuk memotong kayu di sini. Oke, coba disaksikan ya, karena ini biar sampean tahu bagaimana sebetulnya proses pembuatannya dan yang terjadi di tempat ini yang lebih menarik lagi. Oke, selamat mengikuti. Oke, nah ini kita lihat, ini sedang proses pemanasan pir mobil. Nih pemanasan sementara, ada satu lagi yang bagian memompa udara supaya apinya nyala terus. Jenengan Pak Sinten, Pak? Sunardi. Pak Sunardi ini. Jodo Sanur nggih. Nggih. Sing setunggal iki ya, ini Pak Sunardi. Ya, ini bagian yang memompa udara supaya apinya nyala terus. Kemudian satunya lagi Pak Sulkan, ini tukang pandai besinya yang buat mencetak alat-alatnya. Kita lihat proses pembuatannya pelan-pelan. Sementara di sini ada alat-alat sederhana. Nah, ini mulai proses ya, pembuatan pemotongan pir mobil, membuat bentuk pisau dan ya, dipanaskan sampai dengan suhu tinggi ya. Ini alatnya sederhana, manual yang sederhana, tidak seperti alat-alat di pabrik ya. Ya, ini. Pak Sunardi kali Pak Sinten, Pak? Pak Sulkan. Oh, Pak Sulkan. Gitu. Pak Sulkan sampun pinten tahun, Pak? Usaha ngeten iki. Pak, tahun 17 gangsal niku pun tenan. Oh, tahun 75 sampun. Oh, jenengan berarti ini dulu bapaknya jenengan sing usaha ngeten ya. Oh, ikut ayahnya di pandai besi. Tapi tempatnya sudah di sini sampun. Wetan mriko. Oh, wetan. Tidak pergi. Wetan mriko ambyur. Ya, Pak Sulkan ini ternyata melanjutkan usaha dari ayahnya. Simulang berjajah. Nggih. Nanti penerus ini. Tahun 70-an, 75, wis luar biasa. Terus pelanggannya orang sekitar sini napa tasik dari jauh-jauh ngoten, Pak? Ya. Simbatan tahu Simbatan. Simbatan nggih, kula tanggane, Pak. Simbatan kan wonten nggih sing rumiyin, sakniki tapi tutup. Apel niku biasa mriki. Rumiyin Simbatan lak wonten sing ngeten, Pak, sebelah pojokan niku. Sakniki mboten enten punan nggih. Pak Sunardi yang bagian motong-motong, numutong, bagian mukul-mukul, karena alatnya manual ini jadi besi dipanasi saja. Wish, hati-hati Pak. Wah, ternyata palune coplok, saudara. Ya, Pak Sunardi ini butuh tenaga ekstra ini rupanya, bagian mukul dan bagian mompa. Ini pandai besi dengan peralatan tradisional, saudara. Jadi alatnya juga sangat sederhana, tidak seperti pembuatan pisau-pisau yang di mesin atau di pabrik-pabrik itu, jadi menggunakan panas teknologi tinggi. Tapi ini menggunakan api-api biasa ya. Setelah panas dipukul-pukul ya, dipotong-motongnya juga menggunakan alat sederhana.
mungkin ya. Ini palu sama alas dari besi. Kemudian nanti kalau sudah yang sebagian yang sudah jadi ini katanya 100.000 harganya. Ini pandai besi miliknya Pak Sulkan sama Pak Sunardi. Ya, lokasinya di dekat Waduk Yoto Sanur, dekat dengan Masjid Namirah. Jadi dari arah Lamongan, Masjid Namirah ke selatan sedikit ada waduk belok kiri. Nah, kira-kira 30 meter nih ada 2 pandai besi. Tempatnya sederhana. Tempat usahanya ini sederhana, ada 2, yang satunya sebelah barat ini. Nah, ini sederhana sekali dan kita lihatnya beliau berdua sedang asik. Ya. Ini air ada. Dekatnya ini ada air untuk nanti kalau terlalu panas didinginkan di sini. Ini hebatnya beliau ini kuat panas ini, padahal di sekitar api itu kan panas sekali. Tapi karena sudah terbiasa ya biasa saja. Pak Sulkan asik membakar besinya. Tunggal ngoten ngantos pinten jam Pak Ndamleh? Bendus tunggal itu sampai 3 jam? Sak ngikir. Oh nggih, berarti setelah proses itu nanti dikikir. Wah, ini tangannya luar biasa, ini betul panas ini ya. Tapi setelah proses ini nanti dikikir. 1 pisau, 1 pisau ini selesai dalam waktu 3 jam. Proses cetak dan ngikirnya. Kan kuat ya, gak kepanasan. Nah, ini sekarang ternyata sudah mulai jadi. Nah, dari yang semula itu, nah, bentuknya sudah jadi. Terus dipasang pegangan. Sulkan sudah mulai masang pegangan. Niku mboten diparingi anu coplokan, Pak. Kadang lak wonten sing ngaten baute ngaten. Oh, ngoten. Ya, ini sudah jadi. 1 tinggal proses pengikiran supaya tajam. Berikutnya lagi ini tinggal 1 lagi yang buat. Iya. Pak Sulkan niku umure pinten jenengan niki? Wis 60 tahun sik rusone ngene cah.
Pak Nardi wis bisa. Wih. Terus on ini. Kenapa damel ngeten orang gak siap. Nggih. Tambah boten tambah olahraga tambah nemen no. Satu bendo, satu itu termasuk ngikirnya selesai dalam waktu 2 jam. Harganya satu bendo itu 100.000. Semangatnya luar biasa. Iya, iya. Ini informasinya kalau bahan dari bahan dari pir mobil itu sudah kuat karena sudah langsung mengandung baja sehingga tidak perlu dicampur lagi tambah baja. Terus yang tanganan yang ngeten iki, Pak. Tambah lagi ambak apa? Iya, untuk melihat ceglongan ini fungsinya untuk ini ternyata. Gepuknya lebih kuat. Ceglongan itu katanya proses finishing pembuatannya sudah diberi pegangan. Setelah proses ini menjadi proses pengikiran yang makan waktu agak lama mengikir setengah jam. Ternyata sederhana ya. Ini dorongan dari situ, kemudian alatnya seperti tabung ini, terus disalurkan ke bawah menuju ke situ. Ada udara yang mendorong ke air sehingga jatuh. Kayu sih tambal bumbung ini kayu nopo nih, Bu? Kayu nopo? Nongko. Ini kumpul nomor pinter tahun kayu ini. Berarti sudah 5 generasi. Sampai mengkilat. Ternyata membuat pegangan di atas mobil. Mandi. Wah. Oke. Tapi biasa orang tua-tua itu ono dungone tah, posoe tah. Wonten, mboten biyen diulangi, mbah-mbah ngoten. Ini kok tenagane kuat sampai tuwek tah, iso betah panas tau apa ngoten. Proses berikutnya adalah finishing supaya tajam, ini pengikiran. Ini seandainya mulai nyikir supaya bentuknya tajam dan nanti kan proses pembuatan membuat bentuk bendo dan bentuk sabit. Nah, sekarang ini proses pengikiran namanya. Pikir ini supaya tajam. Nah, ini ya. Masih mikir proses finishing supaya tajam.
proses finishing terakhir dari penyepuan. Setelah digrendo, dikikir itu dibakar lagi supaya tua katanya, supaya tua itu supaya kuat, tidak gampang rusak, supaya kuat. Namanya proses penyepuhan. Bambu dibakar lagi supaya dibakar lagi untuk proses pengolahan. Sudah dibakar lagi supaya tua. Ternyata untuk api itu juga perlu penyesuaian antara yang main nyebul sama yang itu, perlu penyesuaian supaya nanti matangnya biar bagus. Bisa dicelupkan. Masih dibakar lagi. Nah, ini proses finishing di finishingnya. Oh, ini rupanya gagangnya dibakar dulu supaya serat-serat yang ketinggal bisa hilang di yang halus ini. Nah, dulur-dulur, demikian kita tadi sudah mencoba untuk mengikuti proses pembuatan pisau, sabit dan bendo mulai dari awal sampai proses penyepuan. Dengan proses ini mungkin sudah jadi, sudah bisa dimanfaatkan dan sudah selesai proses pembuatan bendo dan sabit. Saya pikir ini kita sampai di sini dulu pertemuan kita di momen hari ini. Dan kalau memang channel ini dan video ini bermanfaat, jangan lupa ya, tolong subscribe, share, dan like. Subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.